Silakan scan tiket atau tempel kartu. Terima kasih, selamat jalan.
baca berita tadi ada sekeluarga apa ya, wisatawan asal Semarang mungkin, yang meninggal dunia waktu camper van bukan camping apa gitu ya, di tenda gitu lah ya, itu di wilayah Temanggung. Ya memang hasil otopsi atau forensiknya belum keluar ya, cuman banyak pihak atau banyak ahli atau expert di perkempingan itu yang menyimpulkan based on dari tanda-tandanya gitu ya, dari evidence di lokasi, itu kemungkinan besar keracunan CO ya guys, karbon monoksida, bukan karbon dioksida ya. Nah ini penting banget ya buat kita semua ya, niatan kita mau liburan, tapi ya memang balik lagi ya, nasib, jodoh, takdir, hidup dan mati itu memang di tangan Allah ya. Cuman kan kalau kita bisa well prepare gitu ya, baik badan, pikiran maupun kemampuan sebutannya, pengetahuan gitu ya, pengetahuan itu pasti bakalan lebih baik gitu kan. Jadi ini gue cuma nyampein aja ya guys, apa yang gue baca tadi ya, hasil dari analisa teman-teman di dunia maya gitu ya, bahwasannya yang namanya karbon monoksida itu bukan cukup ya, sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena tidak berbau, tidak berwarna, jadi kayak silent killer gitu. Lu nggak sadar, simptomnya cuma ngantuk gitu ya, lu ngantuk tapi lu tertidur dan nggak bangun-bangun lagi gitu. Jadi itu menurut gua, kalau misalnya kita nyium kayak gini lah nih, macet, ada asap knalpot di mana-mana kan kecium ya, wah bau knalpot gitu kan, atau berasa lah ada ini sesek gitu kan, asap itu nggak enak kan kalau dihirup kan. Nah karbon monoksida nggak kayak gitu guys, nggak kelihatan sama sekali dan nggak kecium sama sekali. Jadi ya itu tuh kayak pembunuhan di ruang gelap, bukan pembunuhan ya, maksudnya terbunuh di ruang sempit gitu ya. Jadi karbon monoksida itu kan lebih ringan gitu ya dari udara gitu ya, dari oksigen, otomatis dia akan berkumpul di atas gitu. Jadi kalau misalnya kita areanya berupa tenda misalnya gitu ya, nah ya jangan rapat-rapat amat gitu, maksudnya dikasih sirkulasi udara gitu ya untuk berganti. Jadi karbonnya itu tidak terperangkap, terus udara di dalam tenda itu tetap fresh. Nah dari hasil olah TKP gitu ya, yang dari foto-foto yang gue lihat itu terlihat mereka itu situasi di sana tuh dingin banget ya, katanya dingin banget. Jadi memang cara terbaik untuk nggak kedinginan itu ya ruangannya itu ditutup gitu ya, jadi tetap hangat kan. Tapi sebenarnya juga kan mereka juga ada sleeping bag kan ya. Ini mungkin lebih ke ketidaktahuan dari sang wisatawan, dan mungkin juga dari HSE-nya si pengelola juga kurang briefing gitu. Nah si kemungkinan besar ini kemungkinan besar ya, analisa dari netizen gitu ya, itu mereka kelaparan gitu ya, entah malam atau jam berapa lah gitu ya. Mereka kelaparan, terus akhirnya memutuskan untuk barbekyuan itu apa ya bahasa agama ya, bakar-bakaran itu loh, bakar-bakar ya, entah daging, sosis, jagung atau apalah gitu ya. Memang itu salah satu salah satu salah satu wahana, fasilitas di lokasi, dan di dalam paket nginepnya tuh memang ada itu gitu ya, jadi ada paket barbeque gitulah ya. Nah karena hawanya dingin gitu ya, mereka dan dari hasil sisa-sisa bakarannya itu, lokasi barbeque-nya itu di dalam tenda, ya nggak di dalam banget lah ya, maksudnya di pintu gitu ya, di pintu tenda gitu ya. Jadi kemungkinan besar limbah
bakarannya itu kan bakar-bakar itu pasti menimbulkan asap ya. Asap itu ada yang karbon dioksida, ada yang karbon monoksida, dan intinya nggak bisa buat napas lah ya asap itu. Nah itu kemungkinan terkonsentrasi masuk ke dalam tenda mereka itu. Nah karena balik lagi kayak tadi, karena tidak berbau dan tidak berwarna, jadi mereka itu nggak sadar kalau di dalam tenda mereka itu sudah terkonsentrasi banyak sekali gas karbon monoksida itu tadi. Nah mungkin juga mereka sudah kelelahan gitu ya, habis berkendara jauh dari rumah ke lokasi, terus hawanya dingin, terus mereka mungkin merasa mengantuk gitu kan. Wah capek, ngantuk, dingin enak nih tidur gitu kan. Nah itu karena mereka tidur dan mungkin juga ditutup rapet tendanya, akhirnya lama kelamaan kadar oksigen di dalam tenda itu berkurang, jadi nggak cukup lah buat mereka bernapas gitu. Mereka kan berempat ya guys ya. Gue juga nggak tahu satu manusia itu mengkonsumsi berapa liter oksigen dalam 1 jam atau ini, tapi yang jelas dari hasil analisa netizen itu mereka tuh mati, meninggal lemas gitu. Jadi karena keracunan karbon monoksida, akhirnya ya begitu. Nah jadi gimana, lesson learn-nya apa gitu ya? Lesson learn-nya adalah kita itu harus selalu well prepared gitu. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, sebaiknya persiapkan diri kita sebaik mungkin. Misalnya kita mau manjat tebing, ya kita harus belajar tentang manjat tebing, do and dance-nya, terus tools-nya, terus survival skill-nya, katanya gitu ya. Dan kita juga harus siapkan diri untuk kemungkinan paling buruk gitu ya, misalnya jatuh atau nyasar atau apa. Nah demikian juga dengan glamping ini ya, walaupun kelihatannya sangat aman dan tidak begitu beresiko, tapi nyatanya kan ada juga nih kayak gini-gini ya kan. Nah itu satu lah ya. Nah, terus ada juga resiko apa, dari binatang buas, serangga, hewan-hewan melata, misalnya ular gitu kan, namanya di alam liar kan bisa aja kan. Nah kalau kalian nggak punya basic survival skill, gimana tuh kalian nggak bisa bedain tuh ular berbisa dan tidak misalnya gitu ya, atau treatment kalau kena sesuatu tuh harus diapain ya kan. Nah hal kayak gitu tuh harus sudah dipelajari minimal, nggak harus dikuasai sih, tapi ya pengelola juga harusnya melakukan sharing knowledge juga gitu ya di awal, mungkin sebelum masuk di briefing, mungkin fasilitasnya, bla 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 bla, kemungkinannya, resikonya dan sebagainya gitu. Nah itu ya, jadi untuk kejadian yang ini ya gue turut berduka cita gitu ya, namanya musibah kan pasti nggak ada yang mau ya, tapi balik lagi selalu ada lesson learn gitu ya, selalu ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari setiap peristiwa. Nggak usah lah saling menyalahkan, harusnya begini, harusnya begitu, mending begini begitu, nggak usah. Yang terjadi biar terjadi, kita cukup empati buat keluarga korban, buat pengelola, buat siapapun lah ya yang berduka. Gue turut berduka cita, kita doakan aja yang terbaik semua prosesnya. Nah buat kita gimana cara mengantisipasinya ya, menurut gue satu ya, HSE kalau misalnya kita bekerja di tambang gitu ya, atau di lokasi site pit atau apa tuh biasanya suka ada tuh yang namanya induction. Nah, induction itu isinya apa, dia dikasih tahu lokasi ini, cara kemana, titik-titik poin, assembly point dan sebagainya, termasuk juga suasana darurat, terus call center misalnya gitu harus ngapain, termasuk dari sisi safety gitu. Nah itu kayaknya nggak tahu ya apakah itu ada apa tidak di lokasi, tapi cuman menurut gue perlu dipertegas lagi gitu ya. Jadi itu tuh bukan cuma seremonial atau hal yang cuman kayak dianggap formalitas gitu. Jadi itu benar-benar harus memang harus ada
Itu satu. Nah, yang kedua, buat kita yang nanti mungkin masih seneng bercengkrama dengan alam gitu ya, kayak gitu-gitu, ya tolonglah pelajari dulu medannya, pelajari dulu basic survival skillnya seperti apa. Jadi kita harus punya bekal ilmu lah paling enggak ya, jangan modal nekat saja. Terus buat yang mungkin kalau nanti kita berurusan dengan api, dengan asap, kayak gitu-gitu ya, harus ada ininya ya, harus ada preventifnya ya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terutama nih ya, kalau namanya kita tidur di ruangan ini nggak cuma di tenda ya, di ruangan manapun ya, di kamar bahkan ya, make sure bahwa sirkulasi udara di ruangan itu tuh terjaga gitu. Jadi kalau misalnya di gedung-gedung kan biasanya AC ya, jadi tetap ada exhaust fan atau apalah yang mengganti udara jenuh di dalam ruangan itu menjadi udara yang baru, atau kipas angin atau apapun. Jadi jangan biarkan kita tuh kehabisan oksigen gitu ya, karena dan mengimbas terjadi keracunan gas karbon monoksida. Jadi hal kayak gini tuh pernah beberapa kali terjadi guys di Indonesia sendiri, walaupun maksudnya meskipun tidak sama banget gitu ya, meninggal di dalam tenda, tapi ada case di mana orang yang melakukan perjalanan jauh gitu ya kan, di dalam mobil itu ada yang meninggal sekeluarga juga karena ya kayak gini, keracunan gas karbon monoksida. Mereka nggak sadar bahwa suasana di dalam kabin itu sudah jenuh gitu. Nah, buat mobil yang sudah ada AC-nya itu kan ada pilihan tuh, yang gambar letter U itu putar balik, itu artinya udara di dalam kabin yang diputar. Kalau ada yang dari luar itu artinya ditukar dengan udara di luar. Nah, itu sering-sering ditukar aja, misalnya setiap 1 jam gitu ya, 1 jam 5 menit bisa gitu ya, 1 jam udara di dalam kabin, ntar 5 menit ambil udara dari luar. Atau ya paling simpelnya buka kaca, turunin sedikit biar anginnya itu ganti gitu. Jadi mungkin ya kalau kita sudah berjalan beberapa saat ya bawa kendaraan, itu kan terasa ngantuk ya kan, nguap-nguap gitu kan. Nah, itu juga kemungkinan besar karena karbon monoksida itu tadi. Jadi kemungkinan kita kekurangan oksigen otaknya, jadi tuh coba diganti anginnya. Nah, kita bahkan dulu pernah di zaman penjajahan ya, di zaman perang kemerdekaan itu kita pernah tuh ada peristiwa yang sangat memilukan gitu ya. Seingat gue itu dari mana tuh, dari Banyuwangi ya, ada beberapa inian kita atau pejuang kita tuh yang ditangkap oleh penjajah, dikumpulkan di dalam kereta gitu kan, di gerbong itu 3 gerbong atau 4 gerbong gitu ya. Nah, itu ditutup rapet itu gerbong gitu. Sedangkan perjalanan kereta zaman dulu tuh nggak kayak sekarang men, dari Banyuwangi ke Surabaya itu hampir seharian gitu. Sedangkan kalau sekarang kan paling 2 jam 3 jam gitu kan. Nah, lu bayangin ya, satu gerbong tuh diisi padat berapa puluh orang yang kejemur siang hari bolong terus sampai malam, dan akhirnya pas sampai tujuan dibuka itu banyak yang meninggal men. Hampir 80-90% itu meninggal. Ya itu tadi sama, mungkin keracunan karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu ya itu tadi ya, kita memang harus ekstra waspada gitu ya. Nah, jadi gimana gitu preventifnya ya? Preventif itu tadi kita harus sering-sering ganti udara di ruangan tertutup itu dengan yang baru gitu. Jadi ya harus setiap beberapa saat itu dibuka sebentar. Misalnya rumah atau jendela ya dibuka jendelanya. Kalau mobil ada kaca yang bisa turunin kacanya gitu kira-kira. Jadi kita tidak terracuni oleh karbon monoksida gitu guys.
kira gitu ya, lesson learn yang bisa gue dapet ya dari peristiwa di Temanggung. Ya balik lagi ya, semoga kita senantiasa dilindungi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, dan buat para korban, keluarganya dan semuanya, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan ketabahan, kesabaran. Itu aja lah. Oke, kita mau ngomongin apa ya sekarang ya? Udah sampai Fatmawati ini, tinggal dikit lagi, mungkin 15-20 menit lagi sampai rumah. Sekarang itu 18.40, mungkin jam 7 pas sampai rumah kayaknya. Ternyata rame ya guys, jalanannya lumayan padat. Di luar prediksi, kirain bakalan sepi gitu ya, hari kecepit nasional. Ternyata saya salah. Oke, aduh, nih mobil mau ngapain lah, terbalik tadi. Ini rumah sakit Fatmawati ini legend ya, kayaknya bisa dibilang sekarang jadi rumah sakit paling gede di Indonesia deh, ngalahin Cipto dan kawan-kawan. Soalnya nih luas banget tuh, nambah mulu lagi apa gedung barunya. Itu kan dari ujung lampu merah tadi ya sampai sono itu ada kali ya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ada ya, ada kali ya, atau ya 3 kilo lah, taruhlah 3 kilo kan 3.000 meter ya, itu baru panjangnya, sedangkan sononya lebarnya itu juga sama, selebar itu juga. Berapa hektar itu bangunan. Jadi kapasitinya mungkin ya bisa dibilang udah ngelebihin Cipto kali ya, RSCM kali ya, kali ya, gua nggak tahu, nggak pernah dihitung juga. Ini ruko-rukonya udah siap opening nih. Bisnis nggak guys? Beli ini ruko di sini guys. Cuan. Wah, sini juga masih macetos. Habis nikung sini nih harusnya udah lancar jaya ini, nggak macet. Bah, belok sini dia ternyata, dan belok di sono.
seru nggak buat dibahas. Bingung ya ngomongin yang sensitif tapi ntar malah jadi polemik. Nggak usah lah ya. Rame banget kan jalanannya. Lapar guys. Mau pulang, mau ganti mobil, mau pasar ambil barang. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita sudah sampai Jalan Bangau.
juga dia terhadap franchise-nya ya. Tapi emang orang beli roti itu sebanyak itu ya setiap hari ya. Lebih honest, gue gak terlalu suka roti ya guys. Jadi kalau gue mempertanyakan itu, jadi gue tuh lebih suka yang asin-asin dibandingkan yang manis-manis gitu. Bukan berarti gue gak mau ya. Kalau boleh milihnya yang asin gitu. Kalau roti kan rata-rata manis ya. Ini lagi ngerekam apa tuh? Story kali dia. Oke juga, oke bilet deh. Udah sampai Jalan Payung, Taman Payung.
Eh,